Kembali lagi dengan channel saya Tati Haryati Ngaji Bareng Tati. Untuk video kali ini saya akan membahas pembahasan yang lebih menarik, yaitu cara agar berprestasi, agar menjadi juara. Untuk kalian yang ingin menjadi juara, silakan tonton video ini sampai selesai. Prestasi menjadi juara, menjadi kebanggaan orang tua, tentu hal yang semua pelajar ingin menggapainya. Tetapi mereka hanya menginginkannya tanpa mereka tahu, tanpa mereka menjalankannya dengan berikut yang saya tentukan kali ini. Jadi saya akan cerita sedikit tentang pengalaman saya, teman-teman. Pada saat itu saya sekolah di madrasah, saya berada di titik terbawah dari semua teman-teman yang saya punya dalam kelas. Seumpama dalam kelas itu teman-teman, maaf pelepotan teman-teman, seumpama dalam kelas itu 20 orang, saya berprestasi dari nomor 20 dari 20 siswa, dari 20 santri. Jadi saya di rumah dimarahin, di kelas saya nggak dipandang. Jadi kayak hidup hancur banget begitu, kayak hidup tak berguna sama sekali. Nah, pada saat itu pembagian hadiah, kakak saya yang 3 dapat hadiah, sementara jadi saya penonton setia, penonton penerima hadiah. Teman-teman saya dapat hadiah, saya juga hanya nonton orang dapat hadiah. Sampai di rumah saya dimarahin oleh orang tua saya. Sekolah terus, nggak belajar, nggak dapat hadiah, begitu kata ibu saya. Saya nangis, saya tidur di bawahnya tempat tidur, saya nangis ya, karena saya dari dulu masih kecil. Saya nangis tidur di bawahnya tempat tidur. Pada saat itu saya mulai marah pada diri saya sendiri. Lah, kenapa saya nggak bisa dapat hadiah? Kenapa saya nggak bisa dapat juara? Kenapa saya tidak bisa dapat prestasi seperti mereka? Orang mereka sama-sama makan nasi, orang mereka sama-sama dilahirkan, orang mereka sama-sama tumbuh dengan berjalan dengan merangkak dulu. Kenapa saya berbeda? Terus itu saya mulai termenung, saya mempunyai tujuan. Jadi cara yang pertama, kita harus mempunyai keinginan. Oh, tahun ini saya harus prestasi, tahun ini saya harus menjadi juara. Saya mempunyai keinginan, teman-teman. Nah, ketika kita sudah memiliki keinginan, kita sudah mempunyai keinginan, tentunya kita harus juga memiliki atau harus disertai dengan perjuangan. Saya belajar. Ketika kita berada di titik itu, jangan sampai kita kembali ke titik awal lagi, malas-malasan, mager, sekolah berangkat ya sekolah, jangan seperti itu. Jadi kita harus mempunyai keinginan. Saya harus menang hari ini, saya harus menjadi orang yang berprestasi. Maaf ya teman-teman, Rami. Jadi saya harus menjadi prestasi. Jadi itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kita tentunya belajar, teman-teman. Ketika kita sudah mempunyai keinginan untuk mencapai ke titik yang kita inginkan, kita harus disertai dengan perjuangan belajar. Jadi waktu itu saya belajar. Saya ngerasa otak saya ini lebih dari batu, teman-teman. Kenapa tidak dikatakan lebih dari batu? Saya dengarkan penjelasan guru, saya resapi penjelasan guru berkali-kali, saya nggak ngerti. Oh, kenapa ya? Saya nggak ngerti saja. Sampai saya mempunyai cara untuk menghafalkan saja. Oh, saya nggak bisa ngerti, saya hafalkan saja. Saya tidak mengerti dengan pembahasan itu, tapi saya hafalkan. Saya hafalkan di sedikit demi sedikit otak saya terbuka, sedikit demi sedikit otak saya cair. Jadi begitu teman-teman, otak saya cair. Nah, pada saat itu pulang sekolah saya belajar, berangkat sekolah saya belajar, malam saya belajar, sampai saya belajar di atas pohon begitu. Terus saking banyaknya pelajaran yang saya hafalkan, ada salah satu guru yang mengatakan saya pintar karena saya di soal tahu. Mereka mengatakan saya pintar.
oh Tati ini pintar begitu. Seumur hidup dari saya lahir sampai saat itu nggak ada orang satupun mengatakan saya pintar. Ternyata saat itu ada, membuat semangat saya mulai tumbuh. Oh, alhamdulillah saya dikatakan pintar. Alhamdulillah dari sekian lama saya hidup nggak pernah ada satupun orang yang mengatakan saya pintar. Pada saat itu ada orang yang mengatakan saya pintar. Saya mulai semangat, lebih semangat meningkatkan tingkat belajar saya. Saya belajar menghafalkan sampai teman-teman saya nggak hafal saat itu empat lembar sama maknanya harus dihafalkan. Saya hafalkan semua, saya hafal sendiri karena saya berjuang banget pada saat itu. Sementara teman-teman saya nggak hafal, dihukum, membuat saya semakin semangat. Oh, ternyata tidak ada yang tidak mungkin ketika kita berusaha. Saat itu jadi saya mulai dikatakan dalam kategori pintar di dalam kelas. Saya mulai dipandang dan ibu saya mulai mendengar berita, nenek saya mulai mendengar berita bahwasanya saya itu pintar. Jadi pada saat itu. Nah, terus cara yang ketiga kita sudah mempunyai keinginan, kita sudah memperjuangkannya dengan untuk berada di titik itu atau kita belajar. Cara yang ketiga adalah kita semangat, percaya diri, konsisten, dan istiqomah. Itu digabung di ketiga, teman-teman. Kita tidak boleh menginginkan hal yang kita inginkan itu dengan seinstan mungkin, karena hidup itu butuh proses. Oh gitu, saya sudah belajar, kenapa saya nggak juara-juara, kenapa saya nggak berprestasi? Proses, jalani dulu. Karena pada hakikatnya ketika kita juga berjalan dengan perlahan, kita akan berada di titik yang kita inginkan. Kita harus konsisten, istiqomah. Kita harus istiqomah belajar. Jangan patah semangat. Oh, tahun ini saya nggak bisa, sekiranya saya nggak bisa dapat juara. Jangan patah semangat. Percaya diri, saya pasti bisa. Saya pasti bisa, karena ketika kita percaya diri, saya pasti bisa, kan itu akan sebagian dari doa kita akan berada di titik itu. Karena man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan bisa. Jadi pada saat itu saya mulai percaya diri dengan diri saya. Oh, saya sudah menjadi orang pintar. Bukan sombong, teman-teman, dalam diri saya sudah membuat satu guru dan guru-guru lainnya mengatakan saya pintar. Berarti tinggal saya konsisten, tinggal saya istiqomah untuk belajar. Saya istiqomah belajar, konsisten belajar. Pada pembagian hadiah saat itu saya sudah mendapatkan ranking 1. Saya menjatuhkan Lora saya dari ranking 1, saya jatuhkan ke ranking 2, saya geser dengan nama saya pada saat itu. Lah, kok bisa seorang saya bisa juara, menjatuhkan Lora saya, dan tidak ada yang tidak bisa selagi kita masih berusaha. Siapapun kalian yang ingin juara, jangan melihat dari latar belakang kalian, karena sesungguhnya sesuatu bukan dilihat dari apa yang kita punya. Sesuatu bukan dinilai dari sisi siapapun kita. Ketika kita sudah mulai berusaha, tidak ada yang tidak mungkin. Kita tidak usah terlahir dari orang pintar, kita tidak usah terlahir dari orang kaya untuk mencapai satu titik yang kita inginkan. Cukup dengan diri kita berusaha sambil berdoa, Allah akan mengantarkan kita ke titik tersebut. Jadi pada saat itu ketika saya dibully dalam kelas, bukan dibully ya teman-teman, tidak dipandang dalam kelas, di rumah saya dimarahin, adalah hanya cerita saya, masa lalu saya rubah sekarang. Bagaimana saya dipandang dalam kelas, bagaimana kalian dipandang dalam kelas. Mari kita rubah sama-sama nasib kalian. Kalian tidak diacuhkan dalam kelas, kalian tidak dianggap di keluarga kalian, tidak dimarahin karena tidak berprestasi. Kita ubah dari sekarang. Saya mendukung Anda yang sedang menonton video ini. Mari kita ubah sama-sama. Saya yakin kalian pasti bisa, asalkan kalian konsisten, istiqomah, dan belajar, berusaha, berjuang. Tidak ada yang tidak mungkin. Kita sudah mulai berjuang. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan
cara-cara berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.